Saya Siti Karima akan menjelaskan mitra dalam pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra berarti teman, sahabat, teman kerja atau pasangan kerja. Maka model mitra dalam pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa dapat bekerja bersama teman berkelompok dalam memecahkan suatu masalah. Dalam pengembangan kemitraan dalam model mitra dalam pembelajaran ini memprosesnya menjadi sebuah investigasi kelompok. Jadi dapat dikatakan bahwa model mitra dalam pembelajaran ini disempurnakan menjadi investigasi kelompok. Berikut langkah-langkahnya, terdapat 6 langkah investigasi kelompok. Fase pertama yaitu siswa dihadapkan dengan situasi yang bermasalah. Maksudnya, guru memberikan permasalahan terhadap siswa. Fase kedua yaitu siswa melakukan eksplorasi sebagai respon terhadap situasi. Maksudnya, guru memberikan permasalahan kepada siswa di awal tadi. Mungkin siswa awalnya akan mengabaikan peristiwa-peristiwa biasa saja. Namun dengan arahan guru, siswa akan mulai bertanya-tanya dengan permasalahan yang terjadi tersebut. Fase ketiga yaitu siswa merumuskan tugas dan mengatur pelajaran. Maksudnya, setiap siswa mengatur sendiri kelompok yang akan mereka buat. Fase keempat yaitu melakukan individual dan kelompok. Maksudnya, setiap anggota kelompok harus mencatat dan meneliti permasalahan yang menjadi bagiannya. Fase kelima yaitu siswa menganalisis kemajuan dan proses. Maksudnya, setiap anggota kelompok harus saling berintegrasi untuk menganalisis pengembangan masalah yang mereka teliti. Fase keenam yaitu mendaur ulang kembali aktivitas. Jadi maksudnya siswa dan guru harus mengulang kembali kegiatan pembelajaran dari awal sampai kesimpulan yang mereka teliti tadi. Nah, itulah beberapa langkah investigasi kelompok. Berikutnya yaitu menurut Suherman, investigasi kelompok memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu siswa menjadi lebih aktif, diskusi menjadi lebih aktif, tugas guru menjadi ringan. Sekarang sebaliknya, kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama, siswa cenderung ribut sebab peran seorang guru sangat sedikit. Nuri akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan mempresentasikan tentang positif independen atau ketergantungan positif. Ketergantungan positif merupakan elemen pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, di mana anggota kelompok yang memiliki tujuan bersama merasa bahwa bekerja sama secara individu dan kolektif bermanfaat bagi individu itu sendiri, dan keberhasilan tergantung pada partisipasi semua anggota. Saling ketergantungan positif juga dapat dipahami dengan efeknya pada proses psikologis peserta didik dalam pengaturan kelompok. Jika peserta didik saling berkelompok, maka peserta didik tersebut akan saling beradu argumen dan saling menghargai pendapat orang lain, tidak mementingkan pendapatnya sendiri. Dalam positif independen terdapat 6 langkah untuk mencapai positif independen tersebut atau ketergantungan positif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat, membantu kerja kelompok dalam belajar. Yang kelima, mengatas materi. Dan yang keenam, memberikan penghargaan terhadap peserta didik agar peserta didik tambah semangatnya, dan peserta didik tersebut dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Di dalam setiap model pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu pula dengan positif independen, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa, prestasi siswa, dan pemahaman mengenai suatu pembelajaran, serta dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Yang tadinya siswa ketika dihadapkan dengan orang lain, dia berdiam saja tetapi jika menggunakan model ini, siswa akan lebih berinteraksi lagi dan sosialnya akan terbantu. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai target yang diinginkan, karena bekerja kelompok mampu dan harus
membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan kebersamaan dalam belajar pada setiap siswa sekaligus menuntut kesadaran dari siswa untuk aktif dalam kelompok. Karena jika ada siswa yang pasif dalam kelompok, maka hal itu dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran kooperatif, khususnya berkaitan dengan rendahnya kerjasama dalam kelompok. Jika kita berkelompok, satu sama lain harus saling membantu. Tidak ada yang pasif, semuanya harus aktif. Sekian dari saya. Pertanyaan struktural. Pertanyaan jenis ini memungkinkan etnografer untuk menemukan informasi mengenai domain unsur-unsur dasar dalam pengetahuan budaya seorang informan. Pertanyaan-pertanyaan itu memungkinkan kita untuk menemukan bagaimana informasi mengorganisir pengetahuan mereka. Pertanyaan-pertanyaan struktural secara konkuren dengan pertanyaan deskriptif. Pertanyaan struktural ini melengkapi, bukan menggantikan pertanyaan deskriptif. Walaupun alur penelitian maju bertahan, berangkat dari pertanyaan deskriptif menuju pertanyaan struktural, lalu ke pertanyaan kontras, tapi etnografer tidak pernah memulai dari wawancara deskriptif ke wawancara struktural. Langkah-langkah: 1. Menetapkan seorang informan. 2. Mewawancari seorang informan. 3. Membuat sebuah catatan etnografis. 4. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan deskriptif dengan menggunakan sampel bahasa yang terkumpul dari wawancara ini. 5. Melakukan analisis terhadap wawancara etnografis ini diikuti dengan 6. Membuat analis domain yang mengikuti langkah-langkah yang garis besarnya dimuat dalam bab yang lalu. Kelebihan pertanyaan struktural. 1. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan bisa digunakan untuk semua usia. 2. Kerjasama. Siswa akan terwujud dengan dinamis. 3. Munculnya dinamika gotong royong seluruh siswa yang merata. Kelemahan pertanyaan struktural. 1. Memerlukan bimbingan dari guru. 2. Guru perlu persiapan dengan sungguh-sungguh. 3. Akan tercipta kegaduhan dan keramaian tidak terkendali. Bismillahirrahmanirrahim. Investigasi kelompok merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan topik-topik yang akan dipelajari, kemudian bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi. Langkah-langkah investigasi kelompok meliputi: 1. Membentuk kelompok. 2. Mengidentifikasi topik. 3. Merencanakan investigasi. 4. Melaksanakan investigasi. 5. Menyiapkan laporan akhir. 6. Mempresentasikan laporan akhir. Dan yang ketujuh, evaluasi. Menurut Santoso tahun 2011, dalam pemanfaatan model pembelajaran investigasi kelompok terdapat beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan: 1. Dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri, kritis, kreatif, reflektif, dan produktif. Yang kedua, dapat melatih siswa untuk mengembangkan sikap saling memahami dan menghormati. 3. Dapat melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. 4. Dapat menumbuhkan sikap saling bekerja sama antar siswa. Kemudian yang kedua, bagian kekurangan. Yang pertama, merupakan model paling kompleks dan paling sulit dilakukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang relatif lama. Ketiga, sulit diterapkan apabila siswa tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Sekian, terima kasih. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Langkah-langkah metode bermain peran.
Menurut UNO 2007, terdapat 7 langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran bermain peran, yaitu pertama, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Kedua, memilih peran. Ketiga, menyusun tahap-tahap peran. Keempat, menyiapkan pengamat. Kelima, pemeran. Keenam, diskusi dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan bermain peran. Menurut Jamarah dan Jain 2008, metode pembelajaran bermain peran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping menjadi pengalaman yang menyenangkan juga memberi pengetahuan yang melekat dalam memori dan otak. Kekurangan bermain peran, role playing, memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa, dan ini tidak semua guru memilikinya. Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Model pembelajaran Jurisprudential Inquiry atau telaah jurisprudensi yang dipelopori oleh Donald Oliver dan James Sever dari Harvard. Model pembelajaran Jurisprudential Inquiry atau telaah jurisprudensi adalah model pembelajaran yang didasari oleh sebuah konsep yang berkaitan dengan pendapat dan prioritas yang berbeda sehingga menciptakan pertentangan antara beberapa nilai. Model pembelajaran Jurisprudential Inquiry atau telaah jurisprudensi melatih siswa untuk peka terhadap isu-isu sosial di sekitarnya, kemudian siswa tersebut juga dituntut untuk berpikir kritis serta sistematis mengenai masalah tersebut, kemudian mempunyai sikap atas isu tersebut serta bisa mempertahankan sikap tersebut dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mampu menghargai orang yang mempunyai sikap yang berbeda dari dirinya. Model pembelajaran Jurisprudential Inquiry lebih menekankan pada pengkajian masalah-masalah sosial yang ada di dekatnya. Hal ini menuntut siswa untuk peka terhadap masalah yang ada di dekatnya, kemudian siswa tersebut dapat mengambil sikap terhadap masalah-masalah yang terjadi, serta bisa mengajukan argumen yang ia miliki berdasarkan fakta dan data yang valid, serta relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Model pembelajaran Jurisprudential Inquiry dirancang agar berguna serta mampu mengajarkan kepada para semua siswa secara langsung berkomitmen terhadap peranan pihak atau orang lain dan untuk membangun kemampuan berdialog. Secara tidak langsung model pembelajaran ini juga memiliki kemampuan untuk mendorong siswa agar mampu memahami isu-isu sosial yang terjadi serta bisa menghargai pluralisme dan kemampuan berpartisipasi serta bisa melaksanakan tindakan sosial. Selama pembelajaran ini peran guru sangatlah penting. Para siswa yang berperan sebagai peneliti juga harus bisa berdiskusi dan juga berdebat. Guru juga harus bisa mendorong para siswanya untuk melibatkan dirinya ke dalam satu sisi masalah yang ada. Tetapi guru juga harus bisa mendorong para siswanya kalau mereka berubah pikiran dihadapkan dengan bukti baru, serta mendorong mereka agar mau mempertimbangkan dengan sudut pandang yang lain. Pada situasi apapun, pada kondisi apapun, dalam masalah apapun, guru harus bisa dan harus tetap bersifat netral terhadap para siswanya, serta bisa mendorong adanya diferensiasi sosial dan juga bisa mempromosikan sintesis diri dari posisi yang berkembang dan berbeda di depan kelas. Yang selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran Jurisprudential Inquiry atau telaah jurisprudensi. Yang pertama, orientasi kasus. Guru memperkenalkan kepada para siswanya materi-materi kasus dan mengkajinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi isu. Peserta didik mensintesis fakta, kemudian mengaitkan isu-isu umum dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang selanjutnya, pengambilan posisi atau sikap. Peserta didik diminta mengambil sikap atau pendapat terhadap isu tersebut dan menyatakan pendapatnya. Yang selanjutnya, menggali sikap, posisi atau pendapat peserta didik lebih mendalam. Upayakan peserta didik untuk mengajukan argumen yang logis dan rasional untuk mendukung sikap yang telah diambilnya.
Yang kelima, memperjelas ulang dan memperkuat terhadap sikap yang telah diambil. Dan yang terakhir, guru menguji atau mendiskusikan apakah argumen yang digunakan untuk mendukung sikap tersebut relevan dan valid. Kelebihan model pembelajaran Jurisprudential Inquiry atau telaah jurisprudensi yang pertama, memotivasi siswa agar selalu aktif dalam menangani sebuah kasus atau menganalisis sebuah kasus sehingga tidak mudah menentukan sikap dan menyimpulkan tanpa dasar. Yang kedua, memotivasi siswa agar bisa berdebat secara aktif dan memberi argumen logis serta rasional sehingga meningkatkan kemampuan verbal siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterbukaan dan menghargai perbedaan antara pendapat. Kemudian yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa tentang sebuah kasus yang terjadi. Dan yang terakhir, banyak isu sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga model pembelajaran ini mudah diterapkan untuk setiap kompetensi dasar. Kelemahan model pembelajaran Jurisprudential Inquiry yang pertama yaitu membutuhkan implementasi yang cukup lama karena perubahan metode belajar atau pembelajaran yang tidak menuntut keaktifan pada siswanya. Karena dalam pengimplementasiannya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup lama, maka seringkali guru sukar dalam menyesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, sulit untuk mengarahkan argumentasi siswa pada awalnya karena tidak semua siswa mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perdebatan. Yang ketiga, model ini agak sukar di dalam merencanakan pembelajarannya sebab terbentur oleh kebiasaan siswa dalam belajar yang sebelumnya.